Halo Sobat Politeknik, kembali lagi di podcast FKMPI Subangsa. Selamat datang di episode terbaru podcast kami. Saya, Rihadatul Aisyah, akan menjadi host Anda hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan di usia muda. Untuk membahas topik ini, kita membutuhkan role model yang bisa berbagi cerita dan pengalaman bersama kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut bintang tamu kita hari ini. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin sudah ada yang kenal dengan Pak Dama dan mungkin belum ada nih Pak. Boleh mungkin Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Ica. Jadi, halo kawan-kawan, teman-teman sekalian atau penonton yang ada di sana. Perkenalkan, saya Dama Anggara. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Sekarang ini saya menempatkan di semester 6 jurusan Elektro Teknik D3 Teknik Elektronika, dan sekarang saya merupakan koordinator daerah FKMPI Sumbaksel periode 2023 tahun 2024. Wah, jadi Bapak ini mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya. Betul. Nah, kegiatan akhir-akhir ini apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk kegiatan akhir-akhir ini, kalau di perkampusan saya, itu saya sedang menyiapkan atau sedang menulis laporan akhir saya tentang tugas akhir saya. Tapi kalau di kegiatan organisasi, baru-baru saja saya sedang sudah melaksanakan kunjungan industri di salah satu industri di Palembang. Oke, jadi Pak Dama ini merupakan mahasiswa aktif sekaligus koordinator daerah FKMPI Subangsa. Betul sekali. Nah Pak, langsung saja kita bahas topik kita itu bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan di usia muda. Seperti yang kita ketahui, Pak Dama ini berusia 21 tahun dan sudah menjadi pemimpin atau koordinator daerah FKMPI Subangsa. Boleh Bapak berbagi cerita? Oke. Jadi saya disclaimer dulu terlebih dahulu. Di sini Ica sebagai host dan beliau juga merupakan seorang pemimpin. Kenapa saya bilang pemimpin? Karena dia dapat memimpin dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, saya kasih tahu terlebih dahulu bahwasanya menurut hemat saya, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang dapat memimpin dan dapat dipimpin dalam skala besar ataupun kecil, dan dapat mempengaruhi atau menginspirasi banyak orang dalam hal kebaikan. Dan juga mengapa kepemimpinan itu penting di usia muda. Jujur saya katakan bahwasanya umur sangat tidak berpengaruh di dalam sebuah kepemimpinan, dan sangat tidak terpengaruh apakah seseorang tersebut menjabat sebagai ketua ataupun wakil ketua. Jadi pemimpin itu adalah sosok seseorang yang dapat memimpin dirinya terlebih dahulu. Itu hal yang sangat sederhana. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Anda ingin memimpin orang banyak, Anda harus dapat memimpin diri Anda terlebih dahulu. Jikalau Anda dapat memimpin diri Anda terlebih dahulu, baru kalian dapat melompat atau loncat ke dalam tahap yang berikutnya. Seperti itu aja. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu seseorang pemimpin tidak dibatasi oleh usia dan bukan sebuah jabatan, bukan sebuah tingkat jabatan. Nah, itu kan baru arti pemimpin ya Pak. Kalau cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan di usia muda itu sendiri bagaimana? Oke, untuk cara menumbuhkan kepemimpinan di usia muda ya? Iya. Oke, itu harus ditumbuhkan dalam diri kita terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Saya harus menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu dengan cara disiplin saya. Saya harus disiplin terhadap diri saya terlebih dahulu. Contohnya sangat sederhana seperti ini. Ketika Anda ingin disiplin, misalkan ketika Anda ingin bangun pagi, apakah Anda dapat bisa memimpin diri Anda dengan baik? Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda sudah bisa disiplin, sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri, bagi saya Anda sudah cukup bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bagaimana cara menumbuhkannya? Anda harus mencoba dan Anda harus mengambil risiko dari hal-hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara Anda mengikuti suatu kegiatan organisasi ataupun hal-hal yang ada di dalamnya yang berbentuk ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, dan ada tingkat risiko yang harus Anda ambil. Nah, ini bisa kita catat untuk menjadi pemimpin muda atau pemimpin di usia muda seperti Pak Dama. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang kepemimpinan ya, kalian tuh harus punya role modelnya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus melihat
bagaimana cara dia memimpin dirinya sendiri, bagaimana cara dia mengupgrade dirinya sendiri, kemudian bagaimana sih cara Anda bisa mencontoh atau mengimplementasikan dari role model yang Anda pilih untuk ke dalam diri Anda sendiri, agar bisa kita mengupgrade diri kita menjadi seorang pemimpin yang lebih baik atau bisa mempengaruhi atau menginspirasi banyak orang, seperti itu ya. Keren banget ya narasumber kita hari ini. Tidak salah jika dia menjadi koordinator daerah FKMPI Subangsa. Nah Pak, sebelumnya kita sudah membuat Q&A di Instagram FKMPI. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak bisa jawab ya? Boleh. Oke Pak, dari pertanyaan pertama nih, bagaimana pandangan Bapak tentang kepemimpinan yang dipimpin oleh wanita, perempuan? Oke. Kembali lagi dengan apa statement saya dari awal seperti itu ya. Pemimpin itu adalah seorang sosok yang dapat memimpin dan dapat dipimpin. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut dapat memimpin dan dapat dipimpin dan juga dapat memberikan pengaruh positif di dalam ruang lingkup itu, bagi saya tidak masalah. Karena ketika dihadapkan dengan permasalahan gender, kita dapat menghalangi yang namanya hak asasi manusia. Karena dalam setiap orang memiliki hak dalam memimpin, memilih, dan apapun itu. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi tentang bagaimana pemimpin yang dipimpin oleh seorang wanita, itu baik-baik saja jikalau dalam konteks ingin memberikan pengaruh atau menginspirasi orang-orang yang mungkin baik di dalamnya. Jadi kan gini, banyak orang di luar sana yang meremehkan bahwasanya perempuan itu tidak dapat memimpin, benar kan? Benar Pak. Benar. Nah, di sini kita harus bisa rubah mindset, karena di dalam hal ini tidak semua perempuan itu lemah dalam memimpin, belum tentu juga laki-laki itu kuat dalam memimpin. Jadi kita harus rubah konteksnya atau rubah mindsetnya bahwasanya setiap orang itu dapat memimpin dengan cara mereka, asalkan dengan konteks yang dapat mempengaruhi atau memberikan inspirasi menjadi lebih baik, seperti itu menurut saya. Nah, nih nggak masalah ternyata seorang pemimpin itu dari perempuan atau wanita. Betul. Nah guys, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai pemimpin muda dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya menjadi seorang pemimpin punya tantangan, tapi setiap apapun yang kita pilih pasti punya tantangan, betul? Iya, benar Pak. Nah, tantangan saya sebagai seorang pemimpin itu bagaimana cara kita menyatukan visi dan misi. Saya seorang pemimpin atau saya seorang koordinator daerah, tentunya saya memiliki visi dan misi untuk memajukan organisasi yang saya pimpin sekarang. Nah, tantangannya itu tentunya di dalam suatu organisasi pastinya kita menemukan banyak orang dengan karakter-karakter yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita itu menyatukan visi dan misi kita dan di dalam karakter-karakter yang berbeda? Karena tidak semua orang memiliki visi yang sama. Nah, bagaimana cara kita menyatukan visi itu sama sesuai dengan jalan yang telah kita atur dalam visi dan misi itu? Itu untuk kesulitan atau tantangan di dalam suatu organisasi ini menurut saya. Nah, kakak kan bahas visi misi nih. Kalau untuk permasalahan SDM-nya gimana sih Kak? Kalau untuk permasalahan SDM, tentunya pasti ada permasalahan di SDM tersebut. Tapi bagaimana cara saya memberikan solusi? Saya tidak fokus di dalam SDM yang bermasalah tersebut. Karena bagi saya, selagi saya bisa memberikan pengaruh atau dampak yang positif atau bisa memanage SDM yang baik, bagi saya SDM yang oknum SDM itu tidak sangat berpengaruh bagi saya. Jadi saya terfokus pada SDM yang ingin berkembang atau ingin maju di dalamnya. Karena bagi saya seperti ini, jikalau seseorang sudah mengikuti suatu organisasi ingin mengupgrade dirinya, tentunya dia ingin menjadi lebih baik. Jikalau pilihannya itu tidak ingin menjadi lebih baik, itu bukan tanggung jawab dari saya. Karena tanggung jawab dari saya bagaimana cara kita menyatukan visi dan misi, mencapai tujuan bersama, dan kita menjadi seseorang yang lebih bermanfaat ke depannya, seperti itu. Berarti tetap let it flow atau tetap mengalir aja ya Pak? Betul. Walaupun ada beberapa SDM yang bermasalah di dalam organisasi itu. Jadi kita nggak ke distract dengan oknum-oknum SDM yang
ingin ibaratnya tuh memberikan menghambat dalam organisasi itu. Iya, Gitu. benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab sebagai pemimpin? Nah, itu merupakan salah satu tantangan yang terbesar dalam menjadi seorang pemimpin ya. Ketika Anda menjabat sebagai ketua, koordinator dan segala macam apapun hal itu, bagaimana cara Anda menyeimbangkan kehidupan pribadi Anda dengan kehidupan kepemimpinan Anda. Bagi saya, ketika kehidupan pribadi itu privasi, ketika Anda memimpin itu kehidupan sosial. Kenapa saya katakan seperti itu? Privasi tidak akan pernah saya campur adukan ke dalam kehidupan sosial saya. Karena kenapa? Ketika saya gabungkan dapat mempengaruhi atau menjadikan hambatan dan cobaan yang menurut saya tidak akan ada habis-habisnya. Nah, cara saya menyeimbangkannya itu misalnya seperti ini. Ketika saya mempunyai suatu kegiatan yang bertabrakan tentunya seperti itu kan, pastinya tidak mungkin kegiatan kita itu selalu berbeda gitu kan. Ada saatnya kita itu punya kegiatan yang bertabrakan, di mana kegiatan pribadi kita tabrakan dengan kegiatan sosial kita. Nah, kalau saya pribadi, saya melihat kegiatan tersebut dengan skala risiko atau skala penting. Bukan masalah penting nggak penting, tapi skala prioritas dan non prioritas. Apakah kegiatan pribadi saya lebih prioritas dengan kegiatan sosial saya, ataupun sebaliknya? Jikalau kegiatan saya itu pribadi saya lebih penting atau prioritas bagi saya akan dahulukan itu. Karena bagi saya seperti ini, di dalam organisasi saya memiliki wakil, saya memiliki anggota-anggota yang dapat saya jadikan pengganti saya. Nah, jikalau misalkan kegiatan sosial saya lebih prioritas dibanding kegiatan pribadi saya akan memberikan solusi kepada diri saya sendiri, dan saya tidak akan pernah mengganggu hal itu, dan saya pastikan saya dapat menghandle dengan cara apa? Dengan cara saya memanage waktu. Misalkan kegiatannya bertabrakan, bisa saya undur sedikit, bisa saya majukan sedikit, seperti itu. Pak, Bapak tadi bilang bahwa kita harus tahu prioritas kita. Betul. Ada orang yang nggak tahu prioritasnya itu apa. Itu gimana sih Pak menurut Bapak? Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa manage waktu, yang nggak bisa tahu mana prioritas dan minoritas, nah disinilah, di organisasi inilah kita belajar bahwasannya hal tersebut harus kita latih. Karena kenapa harus kita latih? Jadi gini, sederhananya kayak gini, ketika kita tamat berkuliah, tentunya sebagian orang ya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi mayoritas orang yang sudah tamat kuliah pasti inginnya kerja dong, ya kan? Benar. Dalam dunia pekerjaan, tentunya kita itu dituntut oleh bos untuk bisa mengerjakan ini itu, pastinya semuanya gitu kan. Kita dituntut oleh seorang bos untuk bisa multitasking. Nah, kalau misalkan di dalam sebelum perkuliahan kita tidak bisa manage waktu, kita akan berantakan pas kita kerja nanti. Nah, sebelum kita terjun ke dunia kerja, kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana cara kita manage waktu, bagaimana cara kita tahu itu prioritas dan minoritas. Dan hal itu dapat kita latih di dalam kita berorganisasi, kehidupan sehari-hari, itu dapat kita latih. Kalau misalnya kita tidak kita latih, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi apa yang telah Ica bilang tadi, menjadi seorang pemimpin. Karena baiknya seorang pemimpin itu dapat memimpin dirinya sendiri. Kalau misalkan dari segi memimpin dirinya sendiri saja tidak bisa, menurut saya itu PR yang sangat besar untuk dijadikan sebuah seorang pemimpin. Intinya, kalau kalian nggak bisa prioritasin mana yang utama, kalian bisa latih dalam berorganisasi maupun di kehidupan kalian sendiri. Betul. Itu nggak semena-mena langsung bisa prioritas utama. Betul. Itu semuanya dilatih. Everything take time gitu loh. Nah, jadi semuanya punya proses. Nah, bagaimana proses itu? Dengan cara apa? Kita melatih kedisiplinan kita, melatih tanggung jawab kita, dan tentunya kita berani mengambil risiko. Apakah risiko itu ringan kah, berat kah? Pokoknya kita harus berani untuk mengambil risiko. Guys, jadi kalian perlu catat poin-poin penting tadi, karena ini menjawab dari topik kita, yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan di usia muda. Betul Pak? Betul. Ya. Nah guys, kita udah sampai di segmen akhir. Sebelum podcast ini kita tutup, kita mau minta kalimat penutup dari Pak Dama.
Oke, kalau kalimat penutup dari saya itu berupa penyemangat, yaitu percaya diri, latih kedisiplinan, ambil resiko, dan tetap semangat. Oke, terima kasih untuk Pak Dama. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan like. Saya Rihadatul Aisyah pamit undur diri dan narasumber saya Pak Dama Anggara. Selaku koordinator daerah FKMPI Sumbangsel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.